Salam Bapak dosen yang diberkati oleh Tuhan dan para penonton yang diberkati oleh Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Nah, di dalam pembacaan ini ada beberapa penekanan yang perlu kita renungkan, yakni ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di dalam pembacaan kita. Yang pertama, bahwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Tujuan mereka membawa anak-anak kepada Yesus adalah supaya Yesus menjamah dan memberkati anak-anak mereka. Namun kita melihat ada respon yang kontradiksi dari murid-murid Yesus, yakni memarahi orang-orang itu. Namun dari pihak Yesus justru melihat kejadian ini dengan kacamata yang berbeda, dengan respon yang berbeda. Dikatakan bahwa Yesus melihat hal itu, kemudian ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian setelah dia berkata demikian, yang dilakukan oleh Yesus adalah dia memeluk anak-anak kecil itu, yang meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati mereka. Nah, setelah kita melihat garis besar dari pembacaan kita saat ini adalah, maka kita akan melihat bahwa setelah saya membacakan kebenaran ini, maka saya merenungkan bahwa ada beberapa tujuan firman Tuhan ini disampaikan kepada orang percaya. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan ini hanya disampaikan ketika diadakan acara penyerahan anak di gereja. Namun kalau dilihat lebih jauh, bahwa firman Tuhan ini tentunya tidak hanya disampaikan atau tidak hanya bermanfaat untuk disampaikan ketika acara penyerahan anak di gereja, namun ada hal yang lebih jauh, hal yang lebih mendalam yang perlu direnungkan oleh orang percaya pada umumnya. Oleh sebab itu, yang menjadi tujuan firman Tuhan ini disampaikan adalah, yang pertama,
agar setiap orang tua sadar bahwa betapa pentingnya penyerahan anak kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat atau orang percaya diajarkan bahwa Tuhan akan memandang berdosa terhadap orang yang menghalang-halangi seseorang atau anaknya datang kepada Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan tadi, Yesus marah terhadap murid-muridnya yang menghalang-halangi orang tua membawa anak kecil mereka kepada Yesus. Yang ketiga, jemaat atau orang percaya dapat belajar dari sikap anak kecil tentang kebergantungannya kepada orang tua sebagai gambaran tentang sikap kebergantungan orang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita melihat tujuan dari firman Tuhan ini disampaikan bagi gereja atau bagi orang percaya, maka firman Tuhan ini dapat kita jadikan sebagai perenungan bahwa orang tua mesti sadar bahwa ia memiliki keterbatasan dalam mengasuh anak dan menjamin masa depan anaknya. Dan sebab itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ia harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan sebagai ungkapan kerendahan hati dan penyerahan terhadap anaknya untuk diberkati oleh Tuhan, baik dalam masa pertumbuhan dan kesehatannya maupun masa depannya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan saat ini saya beri judul atau tema, orang tua yang bijak dan rendah hati harus menyerahkan anaknya pada Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang kebenaran ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang berjudul Lilin Kecil di Tangan Sang Pria. Ada sebuah kisah tentang lilin kecil menyala yang dibawa oleh seorang pria menaiki tangga cukup tinggi menuju ke sebuah menara mercusuar. Dalam perjalanan mereka menaiki tangga tersebut, terjadilah percakapan antara lilin kecil dengan sang pria yang membawanya demikian. Lilin kecil bertanya, "Kita hendak kemana?" "Kita akan naik lebih tinggi dan akan memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas," jawab sang pria. "Apa? Mana mungkin aku bisa memberikan petunjuk kepada kapal-kapal dengan cahayaku yang sangat kecil? Kapal-kapal besar itu tidak akan bisa melihat cahayaku," jawab lilin kecil dengan nada melemah. Sang pria pun berkata, "Itu bukan urusanmu. Jika nyalamu memang kecil, biarlah. Yang harus engkau lakukan adalah tetap menyala. Dan urusan selanjutnya adalah tugasku," kata sang pria. Tidak lama sampailah mereka di puncak menara di mana terdapat lampu yang sangat besar dengan kaca pemantul yang tersedia di belakangnya. Sang pria itu menyalakan lampu besar dengan memakai nyala lemah lilin kecil. Dalam sekejap, tempat itu memantulkan sinar yang terang benderang, sehingga kapal-kapal yang berada di tengah laut melihat cahayanya. Demikian ilustrasi ini yang secara ringkas dapat saya simpulkan bahwa anak-anak kita adalah diibaratkan seperti lilin kecil yang lemah, tidak berdaya, dan sangat tergantung dengan orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua
sangat terbatas di dalam membesarkan mereka, merawat dia, dan menjamin masa depannya. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan, yang saya gambarkan sebagai sang pria. Sebab ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa anak kita kepada hal-hal yang lebih besar, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, dan Tuhan akan menjamin masa depannya. Tuhan akan melindungi, memelihara, dan memberkati anak-anak kita. Nah, firman Tuhan yang saya beri judul sebagai orang tua yang bijak dan rendah hati harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, setelah mempelajari ayat demi ayat di dalam pembacaan kita, maka sebagai orang percaya tentunya tidak cukup hanya mengetahui dan memahami apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam pembacaan ini. Tetapi kita harus menerapkannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembacaan ini ditemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak kecil kepada Yesus, karena mungkin mereka tidak mau bahwa pelayanan Tuhan Yesus terganggu oleh suara anak-anak kecil yang mungkin berseru kepada Yesus pada saat itu. yakni ketika Yesus menyampaikan pengajaran tentang perceraian. Kalau dilihat di dalam ayat-ayat sebelumnya atau di dalam perikop sebelumnya. Atau alasan yang kedua, karena menurut tradisi Yahudi, pada saat itu anak kecil tidak masuk dalam daftar anggota kerajaan Allah. Namun respon Yesus justru sebaliknya. Dia marah terhadap murid-muridnya dan membiarkan orang-orang datang membawa anak-anak kecil mereka kepadanya. Dari sikap Yesus ini menunjukkan bahwa yang pertama, Allah mengasihi anak-anak sama seperti Ia mengasihi orang dewasa. Anak-anak pun memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus adalah dosa. Anak-anak wajib kita bawa kepada Tuhan, karena ketika mereka dibawa dan diserahkan kepada Tuhan, maka mereka menerima berkat dan jaminan masa depan dari Tuhan. Sebagaimana yang saya singgung di dalam ilustrasi yang sudah saya sampaikan, bahwa lilin kecil yang lemah dan nyala yang begitu kecil, ketika berada di tangan sang pria yang membawanya naik tangga menuju ke puncak menara mercusuar, dan dengan nyalanya kecil itulah sang pria menyalakan lampu yang besar. Maka demikian juga halnya dengan anak kita. Ketika kita bawa anak kita kepada Tuhan, maka kita serahkan kepada Tuhan yang bisa membawa dia kepada hal-hal yang lebih besar, menjamin masa depan, memberkati anak-anak kita, sehingga kita tidak perlu
khawatir, tidak perlu takut akan masa depan mereka. Sebab masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan ketika mereka ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan membawa mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, sehingga membawa mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara, bahkan untuk kemuliaannya. Tuhan membimbing mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Kemudian yang kedua, anak-anak melambangkan kepolosan, keterus-terangan, dan kebergantungan. Seperti seorang anak percaya saja apa yang dikatakan dan diajarkan oleh orang dewasa kepadanya, demikian seharusnya iman orang dewasa kepada Allah. Dari anak-anak juga kita bisa belajar tentang pengampunan. Kalau kita melihat di dalam mereka bergaul, kadang-kadang mereka bisa bertengkar, berkelahi, bahkan sampai pukul-pukulan. Tetapi dalam waktu beberapa menit mereka bisa berdamai kembali, mereka bisa bersenda gurau kembali, dan mereka bisa tertawa terbahak-bahak kembali. Dari sikap anak-anak ini kita dapat belajar bahwa anak-anak tidak pernah menyimpan dendam. Anak-anak tidak pernah menyimpan sakit hati, dan mereka begitu mudah untuk memaafkan. Nah, seperti seorang anak yang spontan berseru kepada orang tuanya saat membutuhkan pertolongan, demikian semestinya doa kita kepada Tuhan ketika kita berada dalam tekanan, berada dalam pergumulan. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan yang lain, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Dia adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Seorang anak menyadari dirinya lemah dan tergantung kepada orang tuanya. Kita menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak ada apa-apanya, dan kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita atau kelebihan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Dia yang berdaulat atas hidup kita, bahkan Dia yang menjamin atas masa depan hidup kita. Apakah kita memiliki ketergantungan seperti orang tua, seperti anak dengan orang tua kepada Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Oleh sebab itu tak heran kalau Yesus berkata, tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil, tidak mungkin orang dewasa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini serius sekali. Memang demikian. Berbicara tentang kerajaan surga, kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke dalamnya. Dengan cara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan dengan tulus, mengiring Tuhan dengan segenap hati,
percaya kepada Dia, mengandalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Dia adalah penguasa dalam hidup kita. Dia raja atas segala raja. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana sikap anak kecil yang penuh kebergantungan kepada orang tuanya, demikian pun kita harus memiliki sikap yang penuh kebergantungan kita kepada Tuhan, yang mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Orang dewasa seringkali sudah dipenuhi dengan berbagai prasangka untuk dapat membuka diri apa adanya menerima anugerah Allah. Itu suatu pemahaman yang keliru. Sebab dalam menerima anugerah Allah kita tidak bisa dengan apa adanya, tetapi harus dengan segenap hati, dengan sikap iman yang penuh dengan keyakinan dan penuh dengan kepercayaan. Kita harus mempercayai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita, dan penuh dengan penyerahan. Mari tanggalkan semua keraguan kita dan kenakan kerendahan hati serta ketulusan untuk menyambut Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau perlu, belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita. Perhatikan dan tiru kepolosan mereka dalam mempercayai Tuhan. Dan jadilah seperti anak-anak yang tidak menyimpan sakit hati, yang tidak menyimpan dendam, tetapi cepat untuk mengampuni. Sebagaimana firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Ampunilah musuhmu. Hati-hati kalau ada anak-anak yang tidak tulus. Jangan-jangan mereka meniru kita atau orang tuanya yang memiliki sikap yang tidak tulus dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal mempercayai Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua mestinya menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi figur bagi anak-anak kita di dalam mempercayai Tuhan dan di dalam kesetiaan kita, serta dalam mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.